أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma waj'al ma nata'allamu hujjatan lana la 'alaina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah alamin. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan mengenai mustalah hadis, yang mana kemarin kita telah sampai pada bait ke-14 ya. Oke, bait ke-14 sampai pembahasan Ali dan Nazil. Ya. Oke, karena hari ini waktunya dipangkas ya, karena nanti ada kajian lagi dan diharapkan nanti peserta bisa ada kesempatan juga untuk mengikuti kajian tersebut, maka kita di sini tidak perlu membaca matan dari awal sebagaimana biasanya. Tapi kalau nanti kembali normal seperti biasa, kita akan baca matan dari awal, baca manzumahnya. Nah, sekarang kita akan langsung melanjutkan pembahasan selanjutnya di bait ke-15 sekarang ya. Sekarang bait ke-15. Nah, kalau sekarang kita tetap baca, nanti peserta mengulang ya, mengikuti ya. Bait ke-15. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin. Nah, bait ke-15 ini membahas tentang hadis mauquf. Sebagaimana pernah kita singgung sudah sebelumnya di bait ke berapa? Mengenai pembagian hadis berdasarkan kepada siapa dia disandarkan. Bait ke-7 ya. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqfu'u. Waktu itu kita bahas hanya dua. Waktu itu disebutkan oleh muallif atau Al-Baiquni hanya dua saja pembagiannya, yaitu marfu' dan maqtu'. Nah, sekarang ditambah lagi mauquf. Ya, ditambah lagi mauquf, yaitu hadis yang disandarkan atau yang berakhir sanad tersebut kepada sahabat ya, ilal ashab. Wa ma adaftahu ilal ashabi min, maka apa-apa yang engkau sandarkan kepada sahabat, min qaulin wa fi'lin, baik dari ucapan maupun dari perbuatan ya, fahuwa mauqufun zukin, maka dia disebut hadis mauquf sebagaimana telah diketahui. Zukin bermakna urif atau ulima, urifa, diketahui artinya. Nah. Jadi jelas ya bahwa definisi hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan pada sahabat Rasulullah SAW, baik dari perbuatan, penetapan ataupun sifat ya, baik dari perbuatannya, perkataan maupun ya penetapan juga takrir, nanti termasuk ke dalam hadis atau pembahasan hadis mauquf. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam mengenai mauquf, kita perlu tahu dulu definisi sahabat ya, definisi sahabat. Apakah definisi sahabat ya? Yang paling masyhur adalah definisi yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar ya dalam Nukhbatul Fikar, yaitu definisi sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam ya. Jadi siapa saja yang bertemu dengan Nabi ya, yang bertemu dengan Nabi
mu'minan bihi, dalam keadaan beriman kepadanya. Dan yang terakhir wa mata alal Islam, dan meninggalnya dalam keadaan Islam. Ya. Jadi di sini Ibnu Hajar tidak mengatakan man ro'an Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa saja yang melihat. Tidak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ada sahabat-sahabat yang buta dan mereka tetap disebut sahabat. Sebagaimana contohnya yang terkenal Ibnu Ummi Maktum ya. Beliau buta, akan tapi beliau tetap disebut sahabat. Nah, makanya definisinya lebih luas lagi, yaitu man laqiya, siapa saja yang bertemu. Bertemu kan tidak harus melihat kan? Ya, kita bertemu meskipun tidak melihat tapi bisa disebut bertemu. Ya. Dan mukminan bihi, dan beriman pada Nabi. Maka sekarang kalau misalnya Abu Jahal bertemu nggak dengan Nabi, tapi disebut sahabat tidak? Disebut sahabat? Tidak, karena tidak beriman pada Nabi. Kemudian wa mata alal Islam, ya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Maka sekarang seperti Musailamah al-Kadzdzab, apakah dia disebut sahabat? Bertemu. Ketika bertemu beriman. Tapi setelah itu tidak meninggal dalam keadaan Islam, ya kan? Maka dia tidak disebut sahabat. Dan Ibnu Hajar di sini menambahkan definisi lagi, yaitu walau takhallat riddah, walaupun diselingi dengan kemusyrikan atau dia murtad, sempat murtad. Sebagaimana seorang sahabat yang bernama Al-Ash'ad bin Qais. Beliau bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian riddah, yaitu murtad, tapi kemudian meninggalnya dalam keadaan muslim. Maka beliau tetap disebut sahabat. Paham ya? Jadi definisinya saya bacakan lagi. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat riddah. Ya, siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, ya, beriman pada Nabi ketika bertemu, kemudian wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Walau takhallalat riddah, walaupun diselingi dengan murtatan. Nah, maka di sini jelas perbedaannya dengan tabi'in. Kalau tabi'in meskipun ya beriman pada Nabi, meninggal dalam keadaan Islam, tapi tidak bertemu, ya, tidak bertemu. Nah, sekarang ada yang menarik. Contohnya misalnya ada seorang, ya, di zaman jahiliyah, ya, hidup di zaman jahiliyah. Kemudian meninggal dalam keadaan Islam, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, cuma meninggal dalam keadaan Islam. Apa statusnya? Apakah dihitung sebagai sahabat? Jawabannya tidak, ya, sebagaimana Raja Najasyi. Maka di sini disebut kaum mukhdaramun, ya, atau orang-orang yang seperti itu tadi keadaannya. Hidup di zaman jahiliyah. Beliau tapi sampai kabar kenabian Rasul sampai pada beliau, kemudian tapi beliau meninggal dalam keadaan tidak pernah bertemu dengan Nabi, meskipun muslim. Maka dia termasuk kibarut tabi'in, dimasukkan oleh ulama termasuk kibarut tabi'in, atau tabi'in yang golongan yang kibar, ya, yang besar, tabi'in yang besar, maksudnya yang dekat dengan sahabat. Ya, dapat difahami ya. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke, sudah definisi sahabat sudah, berarti sudah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke mauqufnya, hadis mauqufnya. Hadis mauquf, ya, yang berhenti sampai sahabat. Jadi misalnya ada contohnya di sini ada hadis, perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, haditsun nas bima ya'rifun, ya, berkatalah pada manusia, atau ya berbicara pada manusia dengan kadar kemampuan mereka atau dengan sesuatu yang mereka fahami, ya. Aturiduna ayyukadziballah wa rasulah. Apakah engkau menginginkan mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Maksudnya ketika misalnya seorang yang berbicara, ya, pada orang, misalnya kita bicara pada orang kampung, ya, kemudian kita bicara sesuatu yang khilaf fikih gitu, yang mana rumit gitu, ya. Tentunya
mereka akan mengatakan ini orang ngapain gitu kan, ini orang ngapain, ini orang ngomong apa gitu. Dia malah justru kadang-kadang bisa mendustakan berita itu, padahal itu benar sebenarnya, cuma mereka tidak sampai pemahamannya. Maka di sini ya peringatan dari Ali bin Abi Thalib itu berbicara pada manusia itu sesuai kadar kemampuannya. Nah, apa yang kita bahas di sini bukan fikih hadis tersebut, tapi contoh ya tadi mauquf. Nah, apakah hadis mauquf ini termasuk hadis yang makbul? Dalam artian bisa dijadikan hujjah. Jangan hujjah kalau gitu. Apakah hadis mauquf ini statusnya bisa disetarakan dengan hadis marfu? Jadi dianggap sama gitu statusnya. Bisakah? Bisa. Ada yang mengatakan bisa? Yang lain netral. Ya. Tentunya di sini kalau kita tinjau mauqufnya sendiri itu adalah perkataan sahabat, ya kan? Perkataan sahabat per orangnya tidak dihukumi maksum, benar nggak? Kalau perkataan Nabi pasti benar nggak? Maksum kan, ya kan? Tapi perkataan sahabat per orangnya tinjauan per orangnya tidak bisa dihukumi maksum, ya kan? Karena sahabat juga manusia, meskipun secara global diterima. Misalnya sahabat berkata, sahabat punya fatwa, ya kan? Kemudian yang lainnya diam. Nanti ada pembahasan lain, ada pembahasan fikih mungkin nanti akan dibahas mengenai ijma dan seterusnya. Nah, maka bisa diterima, kita jadikan sumber hukum. Tapi per orangnya, misalnya ada seorang sahabat yang mengatakan sesuatu perkataan, itu belum tentu bisa dijadikan sumber hukum, ya kan? Tentunya kita harus melihat ke sahabat yang lainnya dulu, apakah ada yang menentang dan sebagainya. Intinya di sini pembahasan kita adalah hadis mauquf itu tidak sama statusnya dengan hadis marfu, ya. Kalau hadis marfu langsung sahih, hadis marfu sahih langsung kita terima, langsung kita amalkan. Kalau hadis mauquf tunggu dulu. Kita perlu melihat dulu. Oke. Nah, ada akan tetapinya. Hadis mauquf sendiri itu ada nanti masuk ke pembahasan yang disebut marfu hukmi. Yaitu hadis mauquf, ya, yang tidak mungkin, ya, dalam hadis itu sahabat itu punya ijtihad. Dalam artian misalnya sahabat berbicara tentang hal-hal gaib, ya. Dari mana sahabat itu mengetahui hal-hal gaib? Apakah sahabat itu dalam tanda kutip menerima wahyu langsung dari Allah secara langsung? Tentunya tidak, tentunya dari Nabi. Nah, hadis-hadis inilah, ya, yang diistilahkan oleh ulama marfu hukmi. Maksudnya adalah hadis mauquf, tapi hadis tersebut isinya tidak mungkin sahabat itu berbicara kecuali kecuali mereka mendengarnya langsung dari Nabi, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, hadis mauquf, yang mana isi hadis tersebut mustahil, ya, para sahabat berbicara tentang isinya tersebut dengan akalnya. Sebagai contoh misalnya hal-hal gaib atau tentang ibadah. Karena kan sahabat nih orang yang paling berhati-hati, ya. Sahabat nih orang yang paling berhati-hati terhadap sunnah Nabi, paling berhati-hati dan paling paling kuat semangatnya untuk mengikuti sunnah Nabi. Sampai dikisahkan Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar itu mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi, ya, mengikuti jalan. Misalnya Nabi jalan ke pasar, ya, lewat jalan itu, maka Ibnu Umar mengikuti sampai tapak-tapaknya, ya. Saking semangatnya beliau untuk mengikuti sunnah Nabi. Dan banyak contoh kisah mengenai semangatnya sahabat. Nah, maka di sini ketika sahabat itu berbicara tentang suatu ibadah atau berbicara tentang hal gaib, yang mana misalnya sahabat mengatakan di antara sunnah minas sunnati kada, ya, di antara sunnah Nabi ini seperti ini, maka itu dihukumi marfu, ya, bisa diamalkan, ya. Bisa dipahami kan? Bisa dipahami, ya. Kita mungkin lebih gampang kita contohkan, ya. Kita contohkan tentang marfu hukmi ini. Nah,
misalnya ada sebuah hadis ya ketika itu seorang tabi'in bertemu dengan seorang sahabat bernama Ammar. Nah, tabi'in tersebut bertemu Ammar ini pada hari Yaumus Syak. Dalam hadis ini disebutkan Yaumus Syak. Apa Yaumus Syak maksudnya? Hari keraguan, hari tanggal 30 Syakban. Ya, yang mana setelah hari itu pasti puasa kan, ya, 30 Syakban, setelah itu kan 1 Ramadan. Nah, 30 Syakban ini statusnya Yaumus Syak karena bisa saja Syakban itu 29 kan, bisa saja Syakban 29, bisa saja ketika itu sudah terlihat hilal tapi orang-orang tidak bisa melihatnya. Jadi sebenarnya sudah Ramadan, cuma orang-orang tidak bisa melihatnya. Ini dinamakan Yaumus Syak. Maka ketika tabi'in ini mendatangi Ammar, ya, Ammar ini membawa sebuah kambing. Ya, maksudnya disembelih untuk dimakan. Jadi maksudnya beliau tidak berpuasa di situ. Maka sebagian kaum meninggalkan Ammar ini. Karena apa? Karena kan ya zaman dahulu orang masih sangat bersemangat puasa Syakban. Puasa Syakban ini salah satu puasa yang mana Rasulullah sangat banyak berpuasa di bulan itu. Jadi sampai ada orang yang berpuasa ketika itu di hari Syak ini, hari tanggal 30 ini masih ada yang berpuasa. Maka ketika melihat seorang sahabat seperti ini ditinggalkan. Maka apa perkataan Ammar ketika itu? Man shoma hadzal yaum faqad asa Abul Qasim. Ya, barang siapa yang berpuasa di hari ini, ya, maka dia telah bermaksiat pada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan kalimat Ammar, faqad asa, maka dia telah bermaksiat. Dari mana dia tahu bahwa orang itu bermaksiat? Apakah dia kemudian punya hak menentukan orang ini maksiat atau tidak? Tentunya tidak punya, kecuali dengan wahyu, kecuali dengan perbuatan Rasulullah yang pernah dia lihat atau dia ikuti, dia dengar kayak gitu. Nah, maka di sini dihukumi hadis tersebut termasuk marfu hukmi. Jadi kalau misalnya dikatakan boleh nggak berpuasa hari tanggal 30 Syakban? Jawabannya tidak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini. Karena ini hadis marfu hukmi, bisa dijadikan dalil. Ya. Nah, akan tapi di sini ada beberapa peringatan dari ulama yang mana hadis mauquf yang bisa menjadi marfu hukmi, ya, itu adalah hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh sahabat, ya, yang sering meriwayatkan Israiliyat, kabar-kabar Israiliyat. Jadi misalnya Ibnu Abbas berbicara tentang hal-hal gaib, maka di sini perlu berhati-hati. Karena apa? Karena Ibnu Abbas termasuk sahabat yang sering sekali meriwayatkan kabar-kabar Israiliyat. Khawatirnya kita nanti ternyata yang diriwayatkan itu adalah dari Israiliyat. Nah, itu makanya kita harus berhati-hati ketika mendengar seperti itu. Begitu juga dengan Abdullah bin Amr bin As. Itu sahabat-sahabat yang sering sekali atau banyak sekali meriwayatkan Israiliyat. Dan hadis Israiliyat boleh diriwayatkan, ya. Kabar-kabar Israiliyat boleh diriwayatkan, tapi tidak boleh dibenarkan maupun disalahkan, ya. Tidak boleh dibenarkan maupun disalahkan. Jadi kita mendengar Israiliyat, ya, kabar-kabar Israiliyat biasanya paling sering kisah-kisah Nabi, ya, kisah-kisah Nabi atau penciptaan manusia, ya, pokoknya cerita-cerita masa lalu, ya. Itu sering banyak sekali kisah-kisah Israiliyat. Nah, maka ketika kita mendengar Israiliyat, kita boleh meriwayatkannya, tapi tidak boleh membenarkan maupun menyalahkan. Nggak boleh kita misalnya, saya menjadikan ini hujah, nggak boleh, ya. Ya, nggak boleh. Tapi juga tidak boleh menyalahkan. Nggak boleh kamu memakai yang di Israiliyat, tidak boleh seperti itu juga. Itu petunjuk Nabi, ya, seperti itu. Oke. Jadi tadi jelas, ya, pembahasan hadis mauquf. Intinya adalah hadis mauquf ini hadis yang berakhir pada sahabat, ya,
Dan hadis mauquf ini nanti definisi sahabat kita telah sebutkan, dan hadis mauquf ini nanti ada yang bisa menjadi marfu hukmi, ya, bisa menjadi marfu hukmi, atau dia secara hukumnya marfu meskipun dia berakhirnya pada sahabat, karena telah kita sebutkan misalnya berbicara tentang hal ghaib, tentang ibadah, biasanya itu sirohnya atau bentuk periwayatannya itu minas sunnah, ya, di antara sunnah seperti ini, atau kami dulu di zaman Nabi melakukan seperti ini. Nah, itu termasuk hadis-hadis yang disebut mauquf, marfu hukmi, ya, bisa disebut marfu hukmi. Taunya hadis itu mauquf gimana? Hadis itu mauquf ya berakhirnya pada sahabat. Jadi sahabat mengatakan, padahal kan sahabat bertemu dengan Nabi gitu. Ya, itu tadi ketika sahabat itu tidak mengatakan itu minas sunnah seperti itu misalnya, minas sunnah tikada, atau kunna naf'alu, dahulu kami melakukan seperti ini, jadi tidak menyandarkannya pada Nabi. Misalnya nggak bilang qala Rasulullah. Iya, nggak berkata qala Rasulullah seperti itu. Jadi ya sudah berkata aja. Misalnya tadi contohnya kita sampaikan hadis tentang Ali, ya, hadis Ali, haditsun nasa bima ya'rifun, ya. Itu hadis yang tadi berkatalah pada manusia dengan sesuatu yang mereka pahami. Itu termasuk mauquf, tidak disebut marfu hukmi. Kenapa? Ali tidak mengatakan dahulu misalnya saya mengatakan seperti ini di zaman Rasulullah, tidak. Kayak gitu. Pokoknya intinya ya perkataan sahabat saja. Nah, atau misalnya takrir. Misalnya seorang tabi'in mengatakan saya bertemu dengan saya melakukan ini di zaman sahabat, ya, di zaman atau di hadapan para sahabat. Kemudian tidak ada pertentangan, tidak ditentang, maka itu takrir, dianggap takrir. Atau sebagaimana contohnya fi'li tadi, ya, kita kan tadi baru menyebutkan qauli. Misalnya fi'li di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di halaman 31, ya, wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammim, ya. Dan Ibnu Abbas mengimami manusia, ya, halaman 31, ya, al-mauquf fi'li itu wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammim, dan dia bertayamum dalam keadaan tayamum. Maksudnya boleh gitu di sini mengimami dalam keadaan tayamum. Nah, ini termasuk mauquf, ya, termasuk mauquf. Meskipun nanti ketika kita bicara ini bisa dijadikan hujah atau tidak, ini nanti pembahasannya. Kecuali yang marfu hukmi, ya, yang jelas-jelas marfu hukmi jelas bisa dijadikan hujah. Tapi kalau yang mauquf murni, ya, yang tidak naik ke statusnya menjadi marfu, maka tunggu dulu, pembahasannya panjang kan. Pembahasannya panjang. Ini berkaitan dengan fikih. Nanti mungkin di fikih nanti akan dibahas, ya. Ada pertanyaan di sini? Oke, nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan? Jelas ya, insyaallah, ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut sedikit saja tentang hadis mursal. Ya, bait ke-16. Wa mursalun minhu sahabi yusaqat. Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mursal. Jadi mauquf, sekarang mursal. Nah, mursal ini perlu diperhatikan beda dengan maqtu, ya. Di sini mursal definisinya adalah kalau melihat definisi dari Baikuni, Imam Al-Baikuni, wa mursalun minhu sahabi yusaqat, ya. Yaitu mursal itu adalah hadis yang terdapat sahabat yang jatuh. Maksudnya sahabat di sini sahabat yang dilewati, dilompati. Maksudnya seperti itu. Contohnya misalnya tabi'in, seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi. Misalnya seorang tabi'in Ibnu Sirin atau Hasan Al-Basri, beliau meriwayatkan langsung qala Rasulullah SAW. Padahal beliau tabi'in bertemu dengan Nabi kan? Nah, maka otomatis ketika kita melihat itu seolah-olah ada yang hilang kan? Ada yang hilang. Nah, di situ disebut mursal, ya. Yaitu mursal itu intinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung pada Rasul. Jadi hadis-hadis yang dimarfukan, tapi riwayatnya tabi'in, bukan sahabat. Ya. Kalau sahabat yang mengatakan qala Rasulullah, wajar kan? Sahabat bertemu dengan Rasulullah. Tapi ini tabi'in yang mengatakan
qala Rasulullah SAW. Itu dinamakan hadis mursal. Ya. Contohnya di sini adalah, nah di sini ada contoh ya, kita kasih contoh dulu aja. Contoh dari hadis mursal ini, misalnya, ya, hadis mursal haddatsana Qutaibah, haddatsana Malik bin Anas, an Ali bin Syihab, an Ali bin Husain. Nah, dan ini aja yang kita potong di sini, an Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Qala, ya, dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya siapa? Cucunya Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya kan? Cucunya Ali bin Abi Thalib berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaqni. Hadis Arba'in nomor 12 ya, kalau salah. Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaqni. Yaitu di antara kebaikan Islamnya seorang adalah meninggalkan apa yang dia tidak yakini, atau yang dia tidak yakini lah ini, malah yakni, yang tidak penting gitu. Nah, ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, tabi'in, ya, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, karena yang pernah bertemu dengan Rasulullah yaitu Husain, ya kan, Husainnya bertemu, tapi Ali bin Husainnya tidak pernah bertemu. Nah, maka di sini disebut ketika beliau yang mengatakan qala Rasulullah SAW, langsung mengatakan qala Rasulullah meskipun dia tabi'in, maka disebut hadis ini hadis mursal. Gitu. Jelas ya? Jelas? Nah, mursal ini termasuk hadis yang dhaif secara asalnya, termasuk hadis yang dhaif. Kenapa dhaif? Karena terputus sanadnya. Oke. Kenapa? Bisa jadi dia dapat dari sehingga nggak tahu dia itu hanya. Betul. Ya. Jadi alasan yang lebih tepat adalah karena mursal ini, ya, mursal ini yang dihilangkan ya. Bisa saja misalnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, bisa saja beliau itu tidak langsung meriwayatkan dari sahabat, ya. Ketika bisa dipastikan, ya, jika bisa dipastikan bahwa Ali bin Husain ini meriwayatkan dari sahabat, meskipun tidak tahu sahabatnya siapa, yang jelas beliau meriwayatkannya dari sahabat, maka hadis ini bisa jadi hadis yang marfu. Kenapa? Karena kullu as-sahabah itu kullu mudul. Semua orang sahabat itu adil. Maka ketika sahabat itu nggak perlu dicek kan, jadi kan tidak perlu dicek lagi apakah dia adil atau tidak, karena seluruhnya adil. Ketika dia dipastikan meriwayatkan dari sahabat, otomatis pasti riwayatnya benar. Nah, tapi mursal ini tidak pasti. Bisa saja misalnya Ali bin Husain meriwayatkan dari tabi'in lain, baru dari sahabat. Nah, ketika meriwayatkan dari tabi'in lain, nah tabi'in ini kan belum tentu adil kan? Paham nggak? Ya. Kalau misalnya dia pasti, ya, misalnya seorang tabi'in meriwayatkan ini pasti dari sahabat, nggak tahu tapi sahabatnya siapa, maka riwayatnya bisa diterima karena seluruh sahabat itu adil, seluruh sahabat itu hadisnya benar, bisa diterima. Nah, tapi kalau misalnya meriwayatkannya dari sahabat yang dari tabi'in yang lain, bisa saja tabi'in yang lain ini bukan orang yang adil, bisa saja riwayatnya tertolak. Maka dari itulah hadis mursal ini termasuk hadis dhaif, karena nggak pasti apakah apakah tabi'in ini pasti meriwayatkan dari sahabat atau meriwayatkannya dari tabi'in yang lain, gitu. Nah, unsur ketidakpastiannya inilah yang menyebabkan dhaif. Dapat dipahami ya? Oke. Nah, mungkin ya, silakan. Kan tadi sahabat itu yang beriman dan bertemu dan meninggal dalam kondisi beriman. Yeah. Nah, misalnya ada orang, dia itu pada saat Rasulullah masih hidup, ya dia beriman karena orang tuanya beriman, tapi dia umurnya masih anak-anak gitu. Jadi ya mungkin sekitar 10 tahun tuh Rasulullah udah nggak ada, terus ya dia beriman tapi dan matinya beriman, ya tapi mungkin belum dewasa ketika Rasulullah ini, apakah itu bisa disebut sebagai sahabat? Nah, perlu ditinjau pernah bertemu tidak? Pernah bertemu tidak? Walaupun masih kecil gitu bisa pernah bertemu terus. Pernah bertemu meskipun masih kecil, bisa ditinjau sahabat-sahabat. Ibnu Abbas itu bertemu dengan Rasul ketika beliau masih kecil. Ketika maksudnya Ibnu Abbas ini masih kecil.
Ya, masih kecil waktu itu masih belum balik ya makanya. Atau walam sudah balik atau belum, tapi yang jelas umurnya masih di bawah ketika itu ya, masih 10 tahun di bawah lah, 10 tahunan. Ya, tapi bisa dianggap sahabat. Ya gitu. Bisa tetap dianggap sahabat. Kenapa? Ya, soalnya misalnya, Kenapa? misalnya ketemu Rasul tapi umurnya masih belum, dia belum miliki kapasitas untuk berpikir gitu loh. Apakah itu bisa dimaksud sahabat? Gimana? Oh, kalau bayi. Nah, kalau itu walam soal. Tapi kalau misalnya sudah dia kira-kira usia tamyiz, ya usia tamyiz, yang usia yang sudah bisa membedakan perkataan ya, itu insya Allah tidak ada khilaf di antara ulama bahwa bisa dikatakan sahabat. Tapi kalau misalnya bayi kemudian walam, mana tidak tahu. Oke. Ya karena contohnya tadi Ibnu Abbas itu bertemu dengan Nabi, dan banyak sahabat yang masih kecil ketika itu bertemu dengan Nabi, ketika itu masih kecil, beliau masih kecil, masih di bawah 10 tahun lah ya, masih di bawah 10 tahun. Nah, tapi nanti sebenarnya pembahasannya adalah ke hadis ya, karena kita di sini fokusnya ke hadis, maka nanti ada istilah mursal sahabat. Nanti tapi kita bahasnya mungkin pekan depan gitu. Itu ada kaitannya juga dengan itu nanti, dengan mursal sahabat tadi. Paham? Jelas ya? Cukup jelas ya? Nah. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? Oke, untuk pertemuan mustalah hadis pada hari ini kita akhiri sampai hadis mursal ya. Baru sebagian kita membahas hadis mursal. Ya, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang hadis mursal dan melanjutkan pembahasan selanjutnya ya di matan Al-Baiquni. Gak ada pertanyaan ya, jadi saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.